Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin membahas terkait partner kerja yang apabila teman-teman menjumpai atau berpartner dengan orang ini, maka teman-teman dijamin akan sengsara atau akan membatin terus. Kecuali kalau misalkan teman-teman orangnya suka speak up, frontal, atau punya kesabaran yang lebih. Disclaimer dulu sebelumnya, saya membuat video ini tidak hendak membicarakan siapapun, tidak bermaksud untuk supaya Anda tahu siapa yang saya bicarakan dan lain sebagainya. Hanya saja di sini saya sharing aja ke teman-teman gitu ya. Kalau misalkan punya rekan kerja yang seperti ini atau partner kerja yang seperti ini, ya sebaiknya dijauhi. Nah, biasanya teman-teman, sepengalaman saya gitu ya, setelah bekerja di beberapa tempat kerja, partner-partner yang tidak mengenakan atau menyebalkan atau membuat ketang batin itu diantaranya adalah mereka yang egois. Maksudnya egois itu kita kan berpartner, artinya kita itu harus kerjasama gitu. Tapi di sana dia hanya mementingkan keperluan dia. Sedangkan ketika giliran kita dibantu oleh dia membantu kita seala kadarnya, nggak bersungguh-sungguh, nggak totalitas. Padahal kita ngebantu dia totalitas. Kemudian yang kedua, selalu meremehkan kita. Kadangkala ketika kita mengerjakan sesuatu, misalkan beban kerja kita dengan si orang ini itu berbeda ya. Tapi ketika dia menghendaki kerjaan ini harus cepat selesai, ya dia tidak mau tahu gitu. Akhirnya dia mengambil tindakan yang tindakan itu sok tahu. Selain di sini dia meremehkan kita karena menganggap, wah kerja kamu jelek, lelet, sini sama saya aja. Karena dia meremehkan kita, akhirnya dia sok tahu. Dan akhirnya gara-gara sok tahu itu terjadilah kesalahan. Dan ketika kesalahan itu nanti ditemukan oleh atasan atau siapapun yang cross-check kerjaan kita, karena itu memang kerjaan saya, akhirnya yang disalahkan saya. Kebetulan misalkan saya ini orangnya yang nggak enakan, nggak bisa speak up, pendiam, pemalu. Ya ketika disalahkan oleh atasan, angkat tangan gitu. Dan cuma bisa ngebatin aja. Saya disalahin gara-gara pekerjaan yang saya udah ngerjain itu. Kemudian perilaku rekan kerja yang menyebabkan selanjutnya adalah merasa pekerjaannya adalah pekerjaan yang penting. Maksudnya gini teman-teman. Kan ada kalanya ketika kita berpartner dalam satu tim kerja, misalkan tim logistik dan sebagainya, maka ketika ada kerjaan kita yang itu misalkan kita lagi sakit atau lagi gak bisa ngerjain, otomatis ya rekan kerja kita inilah yang menghandle kita. Tapi yang terjadi dengan partner kerja yang attitude-nya jelek ini adalah ketika ada kerjaan kita yang seharusnya dia kerjakan, misalkan ada orang minta, wah tolong kerjain ini dulu dong, dia menolaknya. Enggak, itu mah nanti aja, saya sedang ngerjain kerjaan saya, lagi fokus, seolah-olah kerjaannya itu yang paling penting gitu. Padahal di sisi lain misalkan ketika ada kerjaan dia yang saya juga lagi ngerjain kerjaan saya, ya saya tunda dulu kerjaan saya dan pentingin dulu kerjaan orang lain. Kemudian partner kerja yang menyebalkan selanjutnya adalah mereka yang suka nyuruh-nyuruh. Memang ya teman-teman, ketika kita meminta pertolongan itu sesekali wajar gitu, tapi ketika apa-apa nyuruh ke kita, padahal kita nggak gitu karena ngerasa, ngapain saya harus merintah orang lain, ini kan kerjaan saya. Ya itu saya nggak suka gitu, karena ya kita ini selevel gitu. Kamu dengan kerjaanmu, kita dengan kerjaan kita. Ya kita saling bantu, bukan saling menjajah gitu. Kecuali kalau memang satu sama lain kita ini saling menjajah gitu. Saya keras ke kamu, kamu keras ke saya. Itu wajar ya. Tapi kalau misalkan salah satunya merasa dirugikan, kalau saya pribadi sih kalau punya rekan kerja seperti itu, kalau bisa ya hengkang aja gitu. Kemudian sifat teman kerja yang menyebalkan selanjutnya adalah dia bersikap seolah-olah atasan. Misalkan gini, ada kerjaan kita yang salah. Ya kalau saya pribadi sih misalkan salahnya di mana, ya udah Pak, ini di sini ada kesalahan, tolong dicek. Nah, tapi orang ini biasanya kalau ada kesalahan tuh, nih cari tuh salahnya di mana, beresin. Seolah-olah dia tuh kayak atasan gitu. Padahal misalkan atasan aja nggak gitu sikapnya. Ya kayak ngerasa atasan aja gitu. Padahal kita selevel gitu. Mungkin dia berpikir karena misalkan dia lebih tua atau lebih dulu. Tapi kan kalau selevel ya sama-sama aja gitu. Di tempat kerja itu yang diukur bukan tua atau enggaknya, tapi kamu profesional atau enggak, kamu ahli atau enggak di bidangnya gitu. Harusnya kan kalau dia berpikir seperti itu ya. Kemudian rekan kerja yang menyebalkan yang selanjutnya adalah dia yang selalu merasa hebat, selalu merasa lebih tinggi, yang padahal ya dia bahkan mungkin bawah kita kemampuannya. Sehingga karena dia merasa mampu dan merasa lebih hebat dari orang lain, ketika ada orang lain yang dia itu mungkin lebih cepat naik jabatannya, dia mempersoalkan itu karena ngerasa, wah harusnya saya nih yang naik, bukan dia yang masa kerjanya baru sebentar. Yang padahal keputusan itu datang dari orang pusat yang itu udah sesuai pertimbangan berdasarkan hasil analisa apakah orang ini layak atau tidak. Tapi tanpa ngerasa berdosa, si orang yang menyebalkan ini ngerasa, wah, saya kan udah lama, saya ini pasti mampu. Yang padahal secara kemampuan dia tidak mampu. Dia sebetulnya bukan tidak mampu, tapi misalkan dia ini karena ngerasa senior, ya dia terjebak di zona nyaman, akhirnya dia enggan untuk belajar, dia gengsi untuk belajar dari yang bawahnya, dan karena dia terbiasa nyuruh-nyuruh orang lain untuk menghandle beberapa tugasnya, akhirnya dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya keahlian baru, dan orang yang selalu disuruh-suruhnya inilah yang punya keahlian baru, sehingga wajar ketika orang yang disuruh-suruh ini yang nantinya naik. Kemudian rekan kerja selanjutnya yang menyebalkan di mata saya adalah mereka yang tidak menghargai orang lain.
Mereka tidak berempati terhadap orang lain. Mereka yang tidak mengerti kondisi orang lain. Misalkan contoh gini, ada orang lain melakukan suatu kekeliruan terhadap kerjaannya sehingga menyebabkan dia harus melakukan langkah A atau B, artinya dia harus effort lebih. Orang lain melakukan kesalahan itu ya bukan semata-mata karena kelalaian atau apa, tapi karena memang lagi gak baik aja kondisinya gitu. Tapi dia tidak mau tahu itu. Dia bentak orang tersebut yang berbuat salah. Saya gak mau tahu, pokoknya benerin, awas kalau begini lagi. Pokoknya dia gak pernah mau mengerti kondisi orang lain. Bagi dia orang lain tidak boleh salah, karena ketika orang lain salah artinya itu membuat dia harus kerja lebih. Dan ya padahal dia itu dibayar untuk menghandle masalah-masalah yang ada di tempat kerja, bukan hanya sekedar yang enak-enaknya aja gitu. Ya barangkali itu aja teman-teman untuk beberapa kriteria atau ciri-ciri sifat orang yang seandainya dia jadi partner saya enggak banget. Kalau bisa milih ya udah saya mendingan enggak sama dia. Mungkin beberapa ciri yang saya sebut barusan, kalau misalkan teman-teman orangnya bermental kuat, frontal, bisa bilang tidak ketika tidak mau, bisa bilang iya ketika mau, dan tidak mudah didrive oleh orang, atau teman-teman misalkan orang gak enakan tapi kesabarannya tinggi, hatinya luas, itu bukan masalah gitu. Kalau misalkan teman-teman sifatnya sama kayak saya, udah mah gak enakan, rasa sabarnya dikit, hatinya gak luas-luas amat, ya pasti akan sebal dengan teman kerja yang seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan pekerjaan yang layak, gaji yang mencukupkan, bahkan berlimpah, dan dijauhkan dari rekan kerja yang seburuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.